Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Ada satu pertanyaan yang sering terngiang dalam pikiran kita dalam melaksanakan suatu ibadah atau amalan. Pertanyaannya yang muncul adalah, sejauh manakah laku peribadatan yang kita lakukan mampu membentuk dan menempa sikap kepribadian kita? Hal tersebut merupakan pertanyaan yang paling mendasar, dan dari sinilah meski terasa berat, namun harus kita akui bersama bahwa antara peribadatan dengan sikap kepribadian kita masih jauh panggang dari api. Ibadah kita masih sebatas rutinitas ritual semata, tanpa memberi bekas dalam sikap kepribadian kita sehari-hari. Ada orang yang rajin sholatnya, ternyata rajin juga korupsinya. Dia yang sholat, dia juga yang maling. Ada orang yang sedekahnya tidak pernah absen, tapi menggunjing dan menyakiti hati orang juga paten. Ada orang yang puasa kelihatannya alim, tapi toh ternyata tidak memiliki kepekaan sosial, tidak peduli kepada sesama. Ada yang sudah berangkat haji berkali-kali, tapi ternyata menindas dan sewenang-wenang tak henti-henti. Ada orang yang fasih baca Qur'annya, tapi lihai juga bersilat lidah dan berdusta. Padahal setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan segala sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Mustahil Allah menciptakan, memerintahkan dan melarang tentang sesuatu dengan sia-sia. Jika Allah memerintahkan kita berpuasa Ramadan, tujuannya begitu jelas dan gamblang sebagaimana diterangkan dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Itulah logika puasa. Berhasil atau tidaknya kita melakukan ibadah puasa akan tampak pada tingkat ketakwaan kita seusai berpuasa. Kita benar-benar bisa dikatakan berpuasa hanya jika kita telah keluar dari Ramadan tersebut. Kadar dan kualitas kepribadian kita meningkat ke tataran takwa. Namun jika puasa kita tidak memberikan bekas dan efek apa-apa, berarti kita telah gagal. Kita hanya sebagai pelaku rutinitas ritual semata. Sama halnya dengan murid TK yang bertepuk tangan tanpa tahu makna apa arti tepuk tangan itu sendiri. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Menurut Imam Al-Qushairi, kata takwa terdiri dari 4 huruf, yang masing-masing hurufnya merupakan simbol dari kepribadian orang yang takwa. Apa itu? Yang pertama adalah huruf ta, yang melambangkan sikap tawadu atau rendah hati. Orang yang bertakwa tidak memiliki sifat sombong dan angkuh, sebab puasa itu merupakan momen istimewa yang disediakan Allah untuk penanaman kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari puasa rasanya badan sudah lemas banget, sudah lemes sekali. Pengalaman semacam itulah adalah pelajaran tentang kelemahan manusiawi dan keterbatasan biologis kita.
Dari sinilah timbul kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang patut kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah huruf Qaf, yaitu simbol dari sifat qanaah yang artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk merasa cukup. Satu pengalaman pada saat berpuasa cenderung segala sesuatu ingin kita beli. Segalanya ingin kita makan dan minum waktu berbuka nanti. Tapi ketika saat berbuka tiba, sesuaikah yang kita makan dan minum dengan keinginan tadi siang? Nah, peristiwa inilah yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berhadapan dengan kekayaan, kita harus berpijak pada pertimbangan kebutuhan atau keperluan, bukan keinginan hawa nafsu. Inilah prinsip dasar sifat qanaah, bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk memperturutkan keinginan dan hawa nafsu. Huruf yang ketiga adalah huruf waw, yaitu simbol dari wara, artinya adalah terpelihara dari barang-barang yang subhat, yang tidak jelas halal dan haramnya, apalagi yang haram. Orang yang memiliki sifat wara ini, dirinya terpelihara dari segala sesuatu yang bernilai subhat dan haram. Dia akan menghindarkan diri dari mencari rizki yang tidak halal, seperti korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Lalu huruf yang terakhir adalah huruf ya, yang artinya yakin. Orang yang berhasil puasanya akan memiliki keyakinan yang kuat, tekad yang kuat. Dia akan memiliki sikap percaya diri dan optimistis dalam sesuatu. Dan kuatnya keyakinan tersebut merupakan ciri orang yang bertakwa. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah sesungguhnya tujuan akhir dari berpuasa tidak lain dan tidak bukan melainkan menempa dan mencetak manusia-manusia yang takwa. Maka berbahagialah bagi mereka yang mencapainya, sebab Allah menjanjikan bagi hamba yang bertakwa jalan keluar atau solusi dari semua problema hidup yang dihadapinya, dan diberikan rizki yang tiada disangka-sangka datangnya. Semoga kita dijadikan termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.